Cek sound fit. Udah masuk belum suaranya? Oke, berarti sekarang kepo hari kedua ya. Sakit perut kak? Ya. Oke, masih ingat pelajaran kemarin kak? Saya evaluasi sedikit ya. Oke, apa aja ciri makanan yang sehat untuk sarapan? Pertama, ada 4 kemarin. Gak apa-apa, yang ingat aja kak. Oh, makanan itu kayak pisang. Jadi ada 4 ciri sarapan sehat. Yang pertama kak, harus bisa bikin kita kenyang tanpa bikin kita apa kemarin kak? Mules dan males. Ya, jangan habis makan kok malah mager gitu kan. Nah, kalau kita mager, kenapa? Karena gula yang masuk terlalu tinggi. Jadi kita bawaannya lemes atau makanannya terlalu berat. Sehingga perut kita itu, darah itu terkonsentrasi ke daerah pencernaan. Sehingga darah yang ke otak berkurang. Oke, yang kedua, ciri sarapan atau makanan yang sehat. Cukup air kak. Banyak kan kita kalau habis makan minumnya cuma buat basahin tenggorokan. Padahal kita perlu itu ya untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak efek-efek yang terjadi ketika kita kurang air. Ya. Oke, yang ketiga apa kak? Masih ingat kemarin yang bikin kita itu habis makan kok bawaannya pengen makan lagi? Karena apa? Karena tidak menstabilkan gula darah. Ya, jadi pulang Bang Max. Jadi bapak tuh polisi. Jadi kalau polisi beneran tuh dia nggak suka pakai atribut ya guys ya. Kalau datang ke sini polisi nggak pakai atribut kecuali lagi mau dinas. Pokoknya kalau ada orang jalan-jalan pakai atribut polisi saya nggak percaya. Oke. Nah, kembali ke laptop. Nah, apa tadi yang ketiga harus bisa menstabilkan gula darah ya. Ini penting supaya kita nggak bawaannya habis makan ngantuk, pengen makan lagi kak. Ya kan kadang-kadang gitu ya, perasaan habis makan kok pengen makan lagi, udah lapar lagi, itu karena dia tidak menstabilkan gula darah. Oke, dan yang keempat ini dia nih yang membuat saya tetap minum Herbalife 12 tahun ini. Apa itu kak? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak inget nggak apa-apa, saya ingetin lagi. Oke, yang keempat ini yang nggak bisa nih. Ini yang membuat saya merekomendasikan kalau mau turun berat badan pakai Herbalife. Ya, kenapa? Ya karena Herbalife ini terbukti. Ya aku saya duluan bu. Ini kakak-kakak juga bu. Terbukti bisa memberi makan 100 triliun sel-sel tubuh kita. Apa gunanya kak? Karena dalam proses turun berat badan itu nanti akan ada banyak sel-sel kita yang kekurangan kalori. Oke. Dan banyak kalau kita nih mengurangi kalori, kemudian kurang juga vitaminnya, kurang nutrisinya, akhirnya sel-sel pada rusak. Gitu ya. Nah, itulah makanya kalau dietnya itu tidak nutrisinya tidak seimbang ya, tidak cukup, apa yang terjadi ya? Kayak kakak kemarin ya, rambutnya rontok, turun sih 25 kilo, tapi rambut rontok, kulit kering, kusam, susah BAB gitu ya. Badan rasanya nggak enak gitu ya, kok orang ngomong rada-rada nggak nyambung gitu ya. Nah, itu semuanya karena makanan yang dimakan itu belum tentu sampai ke selnya. Nah, itulah makanya ini direkomendasikan. Oh, catatan, oke. Makanya Herbalife Nutrition ini kalau cek di Google, apa produk penurun berat badan nomor 1 di dunia? Coba buka handphonenya, kasih tahu mas saya apa yang keluar di situ. Nutrisi penurun berat badan nomor 1 di dunia. Sambil itu saya minum dulu. Guys, ini saya proteinnya 2 dari Herbalife ya. Shake-nya 4 sendok. Ya, nggak main sama saya 2 sendok.
Kak Nora. Kurang Besti. Ya. Jadi saya minum ini sudah Apa nih? 12 tahun. Iya, makasih Bang. Tambah sehat, tambah rezeki. Produk penurun berat badan nomor 1 di dunia. Nutrisi penurun berat badan nomor 1 di dunia. Coba cek Google-nya. Sama nggak Google-nya Kak Nora sama Google saya? Kak Nora kan namanya? Iya. Bismillah. Jangan luasa. Saya mau nge-gym. Jadi kalau nge-gym minum ini dulu Kak. Nggak perlu Kalau Kakak nge-gym makan boleh? banyak-banyak. Hah? Nge-gym. Boleh, nggak masalah. Cuma kalau kayak Kakak nge-gym nanti Drop. penurunannya agak susah ya. Karena kalau memang nge-gymnya bener, masa otot tuh akan terbentuk. Ada? Apa keluarnya? Penurun berat badan terbaik di dunia. Nutrisi penurun. Ini nutrisi sayang, bukan penurun. Maaf tadi salah. Keywordnya nutrisi terbaik nomor 1. Nutrisi nomor 1 di dunia. Nutrisi nomor 1 dunia. Karena Herbalife ini Nutrisi terbaik nomor 1 di dunia. apa keluarnya? Karena Herbalife ini bukan obat langsing Kak. Kalau kayak abang tuh naik tuh 15 kilo. Ayo Bang. Ya? Herbalife. Berarti sama nih ya. Nih, handphonenya Kakak sama. Ya. Nomor 1 di dunia, guys. Nih, bukan dari handphone Dokter Ira ya. Oke? Udah paham kan kenapa harus pakai Herbalife? Bismillah. Kalau misalnya nih turun kayak berat 10 kilo itu udah boleh olahraga nih? Belum lagi. Baik. Nggak usah susah-susah sih. Sebenarnya turun olahraga yang untuk berat-berat seperti ini cukup konsisten jalan 45 menit. Konsisten aja. Gitu ya. Nggak perlu lompat-lompat, nggak perlu jungkir balik, nggak perlu salto segala macam nggak perlu. Oke, ya baik ya. Kemudian ini adalah 4+1 kunci keberhasilan program. Ya. Pasti udah pernah dengar tentang Herbalife atau mungkin nanti ketika orang tahu nih kakak-kakak pakai Herbalife pasti akan ada yang komentar, entah bilang saya udah pernah pakai Herbalife nggak berhasil, atau bilang saya udah pernah pakai Herbalife udah berhasil terus nggak berhasil lagi, karena mereka tidak tahu ini kan ya. Ini adalah 4+1 kunci keberhasilan program ya. Nah, apakah yang pertama kemarin udah disampaikan? Harus konsisten. Betul, tapi itu bukan, kalau konsisten semuanya ya, tapi di dalam program seperti ini yang paling penting itu edukasi kan. Ya, karena kadang-kadang nih orang udah nggak makan tapi berat badannya naik terus, gitu ya, akhirnya stres, gitu ya. Itu kenapa? Itu mobil aku bukan? Ntar dulu ya. Kayak mobil itu mau kunci mobil ini. Di meja. Di mobil itu. Mobil gua gitu. Sampai di mana kita tadi? Edukasi. Edukasi. Oke, yang pertama harus dapat edukasi ya Kak, supaya Kakak nggak pusing nih. Saya udah nggak makan kok nggak turun-turun gitu ya. Nah itu semua ada edukasinya Kak ya. Kemudian yang kedua Kak harus dibimbing coach atau mentor. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu udah perjalanan kita gitu ya. Kalau jangankan untuk turunin berat badan, ya kan? Untuk hal-hal yang lebih mudah aja, ini kan perubahan kehidupan istilahnya kan. Kita perlu, silakan. Kita perlu orang yang terus-menerus menyemangati kita, gitu ya. Jadi nanti kakak pasti, ini dari awal udah saya bilangin, kakak pasti akan diingetin terus, gitu ya. Akan ayo kak kapan datang
ayo kak kapan program, ayo kak gimana programnya, ayo kak gimana, itu pasti akan diceritakan gitu. Ya, karena itu memang bagian dari coaching dan mentoring. Karena kalau nggak dipaksa dari luar, kadang-kadang bukan dipaksa ya, nggak dimotivasi, nggak diingatkan, kadang-kadang lupa, ya kan? Nah itu fungsinya. Kemudian yang ketiga, harus mengikuti perencanaan makan. Jadi nanti ketika kakak program, itu akan dibuat perencanaan makan sesuai dengan kebutuhan kalori kakak berdua. Yang keempat, harus mau jujur dan terbuka. Nanti kalau jadi program, hari kelima kami datang ke rumah kakak berdua. Kenapa? Apakah harus datang? Karena 12 tahun di Herbalife, ya, pengalaman saya yang membuat seseorang berhenti program itu biasanya circle-nya. Atau circle itu apa ya? Ya keluarganya, ya temennya, ya orang-orang di dekat yang mempengaruhinya. Nah, makanya kita harus datang untuk menjelaskan kepada mereka ini sedang apa, ini apa gitu ya, supaya mereka nggak bertanya-tanya. Kalau hari keempat kesini lagi enggak? Hari keempat, kalau program sih bagusnya ke sini ya. Kalau program ya. Tapi nanti kita ngomongin hari keempat atau kita selesaiin aja dulu 3 hari ini. Ya. Jadi mulai juga kita berpikir jangan kepanjangan. Berpikir jauh bagus, tapi jangan kejauhan. Yang depan mata aja dulu. Oke? Biar nggak pusing. Oke? Nah, yang ke plus satunya adalah komunitas. Sekolah. Jadi ibaratnya ini adalah sekolah. Sekolah apa? Sekolah mengatur pola makan, ya, pola exercise, ya, mengatur pola pikir, ya benar-benar kayak sekolah, ya kan? Kakak kemarin sekolah di mana? SMP, SMA-nya? SMK. SMK Nurfalah. Di situ diajarkan kan? Yang tadinya mungkin ngambil jurusannya apa? Akuntansi. Kalau Kak Nora? Apa SMK Labuan? Sama-sama di SMK. Ngambil ininya admin ya. Kan diajarin di situ ya. Tadinya kan nggak tahu cara bagaimana menghitung-hitung kan? Iya. Atau mengorganis. Menguasai komputer. Iya. Kalau kira-kira belajarnya di rumah sanggup? Enggak. Sama. Apalagi ini. Iya, apalagi ini. Ilmunya 3. Ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang nutrisi, gizi, dan ilmu psikologi. Jadi kalau sendirian, apalagi belinya nggak bertanggung jawab. Kadang-kadang tuh sih gimana ya, orang-orang nih yang suka beli-beli ilegal itu yang bikin jelek Herbalife. Ya artinya dia bilang pakai Herbalife, tapi dia tidak ngikutin program gitu loh. Akhirnya dia bilang, nggak berhasil lah, nggak inilah, nggak ngefek lah. Ya belinya di mana dulu? Kalau misalnya beli di Shopee itu ilegal juga tuh. Ilegal. Jelas. Karena kita tidak ada penjualan bebas. Nggak ada. Karena memang penjualan kita ya seperti ini. Harus fokusnya itu bukan jualan produk. Fokusnya ini orang berubah hidupnya. Berubah hidupnya. Sama kayak Kak Ulan berubah hidupnya. Berubah kan Kak Ulan rasanya ya? Amazing banget ya. Nggak terbeli itu. Nggak akan bisa terbeli itu kehidupan seperti itu. Kebayang nggak? Turun 50 kilo, terus kakak ini kan ini ya, PR-nya 50 kilo kan? Turun 50 kilo itu kayak apa tuh nggak akan terbayang. Paham kan? Itu nggak terbayar dengan apapun. Bukan cuma sekadar bentuknya, tapi amazing. Ngelihat yang bening-bening dikit, pede gitu ya. Iya. Juga bening gitu kan? Ikut merasa muda. Pertama kayak pakai skincare tapi badan kurang oke. Betul. Kalau karena selama masih sukanya sama laki-laki, mereka adalah makhluk visual. Mereka suka keindahan, yang indah dipandang. Itu sudah harfiahnya mereka, nggak bisa dirubah. Iya. Kalau ada laki-laki nggak suka keindahan, mungkin dia tidak suka wanita. nggak normal. Nggak normal. Tapi kalau normal pasti suka. Nah jadi kayak gini. Ini bukan sekadar impian. Ya. Asal kakak berdua benar-benar satu, yakin dan percaya. Kalau kita udah yakin, kita udah percaya, kitanya udah mau, insya Allah akan ada jalan. Oke?
Oke, pelajaran hari kedua kita akan bicara tentang dietary body changes dan air. Ya, kenapa tadi saya tanya kakak ada yang dirasakan? Apakah ada mual? Apakah ada muntah? Apakah ada gatal? Pusing ya? Oke, kalau kakak? Enggak biasa. Enggak, biasa aja ya. Jadi nggak ada gatal-gatal apa segala macam. Alhamdulillah bagus ya. Pusing nggak? Selamat ya kak. Berarti kakak mengalami namanya dietary body changes. Apakah dietary body changes? Dietary body changes itu adalah gejala-gejala yang timbul ketika kita melakukan perubahan pola makan. Ya, dan ini terjadi 5 dari 100 orang. Dia prevalensinya sekitar 20%. Nah, apa yang terjadi ketika kakak mengalami hal itu? Kakak banyakin nutrisi, kakak banyakin air putih. Ibaratnya gini, tubuh kakak sekarang seperti gudang yang mau kita bongkar dan kita bersihkan. Oke, pasti namanya gudang sudah lama tidak dibersihkan, tidak dibongkar, kebayang. Ada tikus di situ, ya kan, ada makhluk-makhluk yang mungkin akan menyerang kita gitu ya. Nah, ini akan memberikan rasa tidak nyaman. Bagaimana supaya bisa terjadi? Nah, supaya cepat selesai, nutrisi dan air ibaratnya adalah yang membersihkan tukang bersih-bersihnya. Kalau banyak air ya otomatis gitu ya, kalau kita bersihin banyak air kan jadi cepat gitu ya. Nah, oke. Nah, masih ingat angka aja ini tentang ini ya kemarin ya, ada kalau yang apa yang bikin kita gendut kak? Saya ingat kalori. Wah, yang mantap. sesuai, yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Berhasil pendidikan hari pertama ya. Jadi apa yang membuat kita gemuk pemirsa? Ketik di kolom komen. Apakah Kelebihan kalori kelebihan kalori yang masuk daripada yang keluar? Yes, itu dia, fokus di kalori. Oke. Jadi bukan nggak makan nasi tapi makan yang lain ya. Seperti di sini, ini nasi cuma 390. Kemudian dia makan permen ya, yang satunya mungkin 50 kalori, makan 6 biji udah kayak makan nasi. Atau minum ya, kasih teh manis 4 sendok, kalorinya sudah 200-300 kalori juga, akhirnya sama kayak makan nasi. Capek-capek aerobik, minum kopi, udah ya, pisang goreng, akhirnya malah berlebih kalori, akhirnya tambah gembrot. Oke, ini dia ya, dietary body changes. Ini terjadi 5 dari 10 orang. Silakan lihat ada gejalanya, kalau nggak ada selamat. Ibaratnya kalau hamil kebo. Jadi ini diet kebo. Nggak ada, aman? Kakak doang ya, nggak pusing ya. Oke, ini hari ini pentingnya kenapa kakak sebelum pulang kita rekomen kakak minum sampai kakak ke belakang karena tubuh kita perlu air, gitu ya. Air itu 60-70% komposisi tubuh ya, fungsinya untuk melembabin ya. Kemudian yang paling penting nih kak, kenapa kita disuruh banyak minum air? Karena kan tadi ingat konsepnya kita lagi bongkar muatan gudang ya, jadi ada kotoran yang harus dibuang. Nah itu membuangnya dengan air yang cukup ya, jadi kakak mungkin airnya ditingkatkan lagi ya kak ya. Oke. Nah, banyak orang saking defisit kalorinya nggak mau ada makanannya ada gula gitu ya, padahal gula ini diperlukan juga ya, ini untuk energi kita ya, untuk sel-sel kita bekerja. Nah jadi kita tetap ada gula, makanya di dalam shake kita itu tetap ada kandungan gula gitu ya, kandungan kalorinya sekitar 80-100 kalori ya, cukup gitu. Oke, dan ada lagi orang misalnya kayak abang tadi ya, dia kombinasi dia pakai real food ya. Real food itu yang perlu diperhatikan selain kalori gitu ya, adalah indeks glikemik. Apakah indeks glikemik? Apakah? Coba diulang, indeks glikemik. Ya, apakah indeks glikemik ini? Indeks glikemik ini adalah kadar di suatu makanan yang membuat nih orang nih kalau makan ini dia kenyang lebih lama. Ya, jadi semakin rendah dia akan membuat kita kenyang lebih lama.
Nah, indeks glikemik ini kakak biasanya bisa lihat di tabel ya, apa aja makanan-makanan yang rendah ya indeks glikemik ya. Itulah makanya kalau nanti jadi program itu kakak akan sudah dipilihkan nih. Kakak makannya ini, buahnya ini aja gitu ya. Itu dipilih yang bukan hanya rendah kalori tapi rendah indeks glikemik gitu. Ya, dan apa tuh tadi mau ngomong? Oh iya, dan shake Herbalife ini kenapa bisa bikin kenyang lebih lama? Kakak kemarin habis makan ini kenyang nggak? Kenyang. Ya, Kak. Ini karena indeks glikemiknya rendah banget. Jadi indeks glikemik rendah itu kalau dia di bawah 55 Kak. Herbalife indeks glikemiknya 21. Kebayang kan? Nah, semakin rendah dia bikin semakin apa Kak? Kenyang. Yes. Jadi cari indeks glikemik yang rendah ya Kak. Nah, dan ini kita bukan cuma kata orang Herbalife gitu ya. Kita punya dapat sertifikat rendah indeks glikemik. Saya rasa makanan dengan selengkap ini nih Kak, saya ulang lagi, di dalam satu porsinya ini vitamin A lebih dari satu buah mangga, vitamin C lebih dari satu buah pisang, ada protein setara satu ikan kod, kemudian ada 24 vitamin dan mineral, ada kalsium segelas yogurt, ada zat besi seperti semangkuk kacang. Itu semua indeks glikemiknya cuma 21 sampai 24. Jadi kebayang kenapa dia sampai dinobatkan nutrisi nomor 1 untuk penurunan berat badan ya, karena memang seperti itu ya. Belum ada yang bisa ngejar teknologinya. Orang belum bikin makanan ginian tahun 80. Kakak lahir tahun berapa? 95. Ini tahun 80 ini udah dibuat. Dan mereka menginvestasikannya itu triliunan dolar untuk bikin mesinnya. Yang bikin bukan cuma 1-2 dokter ya guys, yang bikin itu sampai 300 yang tercatat ya. Yang memang bukan istilahnya tuh bukan sekedar orang yang lewat, tapi memang bagian dari herbal itu ada sekitar 300 tenaga ahli. Ya, 60 diantaranya itu PhD. Artinya nih, jadi kalau ada yang bilangin, aduh Herbalife begini-begini, aduh ya ampun. Ya biar aja sih mereka nggak tahu faktanya ya. Nah, sekarang kakak berdua udah tahu faktanya ya. Saya sudah ke pabriknya, saya sudah lihat laboratoriumnya ya, saya sudah pergi ke UCLA-nya. Kayak kalau misalnya kakak makan kemarin apa makanan yang di rumah ada yang sehari-hari? Indomie deh. Udah pernah ke pabrik Indomie belum? Belum. Kenapa bisa-bisanya kakak berani makan? Makan Indomie kan? Iya, karena enak gitu ditengok orang. Ya, ini saya udah ngeliat pabriknya. Ya, paham nggak? Jadi kalau ada orang yang mau meragukan tuh gimana ya saya? Kadang dia makannya aja, dia tahu apa yang dia makan. Paham nggak? Oke. Nah, ini tadi ya konsep sarapan sehat Kak. Tolong diulang pertama Kak. Memberikan tenaga tanpa nggak apa-apa. Ini penting kan, ini konsepnya Kak. Memberikan tenaga tanpa rasa mules atau pagi Pak. Kemarin naik Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin naik berat Bapak? Enggak. Tetap aja. Nah sekarang timbang dulu Pak. Pit, timbangnya sebelum minum Pit. Biar akurat Pit. Disuruh minum juga sih dulu. Udah minum. Udah makan. Udah makan pula, program naik kita nanti Pak. Ya Bang. Pit. Ya, oke, yang pertama berikan tenaga tanpa rasa mules dan males. Oke, yang kedua cukup air. Ya, ini kayaknya ini konsentrasinya udah mulai terganggu nih. Ada yang dipikirin, nggak apa-apa ya. Yang ketiga harus bisa menstabilkan Gula darah. Oke. Nah ini yang keempat yang paling penting ini, yang bukan sekedar bikin turun berat badan, tapi bikin Kak Ulan malah tambah muda turun berat badan. Apa itu?
bisa memberi makan sampai 100 triliun sel-sel. Ya, suara saya kedengaran kan ya? Bisa. Oke, jadi itu sih untuk pelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kak Nora ada yang mau Sekarang ini haus terus. Ih, makanya memang harus minum. Ntar lu minumannya. Lu minumin. Karena dia membantu kita untuk mencukupi kebutuhan cairan. Karena kebutuhan cairan kakak kan kemarin rendah sekali, 30% kan. Makanya itulah dia sebagai alarm yang membuat kakak, ayo minum, kamu nih kurang. Ya namanya lagi dibersihin kan, perlahan-lahan kan dia alarmnya nyala lagi kan. Boleh timbang nih. Kalau udah turun, mantap. Iyalah kemarin habis makan kakak nimbangnya. Timbang. Kalau sekarang minumnya pasti naik. Orang habis minum ginian, kalau mau nimbangnya pas datang nanti ya. Iya, belum ada makan apa-apa. Nah, aman Pak. Besok dapat terang. Air belum. Air belum. Makanya sengaja di sini minum air. Nggak ada yang ditanya ya? Oke, saya akhiri. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah.